Jadi ini adalah 3 HP terbaik di kelas harga 6 jutaan. Ada Xiaomi 14T dengan Leica-nya, ada Vivo V40 dengan Zeiss-nya, dan ada Realme dengan Periscope-nya. Dan ketiganya ini punya jualannya masing-masing. Untuk tabel spesifikasi kameranya, kalian bisa langsung lihat aja di tabel berikut ini. Dan di video kali ini kita akan battlekan ketiganya di berbagai kondisi. Ada portrait, dynamic range, makro, low light, dan videonya juga. Mana dari ketiganya ini yang bakalan jadi HP terbaik di kelas harga 6 jutaan dari sisi kamera? Kalau kita ngomongin preview kameranya, saya lebih suka previewnya di Realme sih. Karena previewnya itu kalau kalian lihat langitnya ini masih kelihatan dynamic range-nya. Sementara di Vivo V40 ini saya belum touch apapun, tapi langitnya jadi kayak blown out gitu ya. Terus di Xiaomi 14T, detailnya juga masih lebih bagus detail di Realme. Tapi itu kan cuma previewnya aja ya. Sekarang kita coba kalau kita jepret kayak gimana. Hasilnya beda karakter semua. Xiaomi 14T lebih dramatik, sedangkan Realme 13 Pro Plus dengan hyper image-nya lebih kontras. Vivo post processing-nya khas banget, agak-agak kebiruan. Xiaomi di bagian muka pas mode ultrawide ini kayak kurang keangkat detailnya. Sedangkan Vivo, walaupun beauty-nya ini udah saya matiin, tapi skin tone-nya langsung kayak terlihat ganteng abis skincarean gitu. Kalau untuk dynamic range, Vivo dan juga Realme mirip-mirip karakternya. Vivo lebih biru, sementara Realme lebih bright. Soal tekstur sih, ya mirip-mirip aja. Kalau tadi backlight, sekarang kita coba kalau misalkan ya foto yang nggak backlight ya, ultrawide juga. Dan hasilnya, perbedaan karakter terlihat di bagian daun, di mana hijaunya Realme lebih keangkat shadow-nya, area gelap tampak di boost. Sedangkan Xiaomi ya lebih warm, karakternya Leica. Vivo lebih biru, karakter Zeiss. Soal skin tone di skenario ini, saya lebih suka Realme sih. Shadow yang keangkat bikin fotonya itu kayak terlihat lebih realistis dan juga lebih tajam. Portrait daylight Vivo paling pendek jaraknya karena dia nggak ada tele. Tapi kalau kita ngomongin bokeh, saya suka bokehnya Realme. Rapi dan nggak terlalu over. Di Xiaomi kalau jaraknya segini nggak terlalu terlihat bokeh, tapi kalau skin tone saya suka di Vivo sih. Ya ada post processing tapi pas, nggak over. Dan disclaimer dulu, ini nggak saya otak-atik bukaan F-nya di berapa ya. Jadi default point shoot aja. Di lensa zoomnya, skenario seperti ini saya suka Realme, tetap pas, natural. Di Xiaomi warna jadi lebih hitam. Tapi kalau ditanya mana yang mendekati warna aslinya, Xiaomi sih. Karena muka saya terlihat berminyak dan berminyak itu terlihat di Xiaomi. Sementara Vivo, beauty udah mati seperti biasa. Skin tone-nya kayak langsung ganteng. Itu tadi kalau mutu orang. Sekarang kita coba kalau misalkan foto daun dan juga bunga, warnanya bakalan lebih bagus mana, yang mendekati mana. Kita coba foto pakai main kamera semua. Hasilnya untuk foto alam kayak gini, Vivo lebih flat warnanya, Realme paling terlihat natural, sedangkan Xiaomi lebih vivid dengan warna daunnya lebih keangkat, agak kekuningan malah. Dan pas foto ini, bunganya ini bergerak kena angin ya. Yang terlihat nggak terlalu ngeblur sih ya Xiaomi dan juga Realme. Kalau Vivo agak ngeblur dikit. Ini kita foto dan kalau kalian lihat bunganya ini kena angin, bergerak. Jadi sambil kita lihat mana yang OIS-nya lebih bagus ya untuk menangkap gambar yang bergerak. Dan untuk tele ya Vivo nggak bisa diajak. Ini hasilnya Xiaomi dan juga Realme. Sekarang kita coba zoomnya, zoom CCTV yang ada di sana itu ya, kecil banget. Dan kita zoom di 20 kali, apakah detailnya masih bisa dapat? Sama-sama di zoom di 20 kali, sama-sama digital, dan hasilnya Realme bisa nangkap shadow yang lebih bagus. Di Vivo, warna putih CCTV-nya itu kayak menyatu dengan tagbox, jadi kayak bukan CCTV, kayak bulatan hitam gitu doang aja. Xiaomi masih oke lah, karena ada tele, walaupun nggak periscope, tapi memang nggak sedetail Realme. Sekarang kita cobain dynamic range-nya, siapa yang bisa menangkap langit lebih luas. Kalau di previewnya sih, Realme ya, previewnya itu langsung bagus gitu. Tapi kan semua HP itu ada post processingnya. Di skenario landscape kayak gini, saya lebih suka punyanya Vivo, terlihat lebih seger dengan Zeiss kebiruannya, Xiaomi warm dreamy gimana gitu. Realme area teduh di bawah fasad terlihat lebih gelap. Tapi kalau pakai lensa mainnya, saya lebih suka di Xiaomi. Pas, Vivo ngangkat bagian gelapnya terlalu banyak, sedangkan Realme shadow-nya kebanyakan. Xiaomi yang paling mendekati kondisi aslinya di skenario ini. Tele seperti biasa, Vivo nggak diajak, jadi cuma Xiaomi dan Realme. Dan kalau di lensa zoomnya ini lebih oke Realme sih ya. Detailnya lebih dapat, nggak terlihat pixelated. Kamera belakang udah, sekarang kita coba untuk kamera depannya. Kita sama, skenario-nya kita coba lihat untuk foto membelakangi cahaya, mana yang lebih bagus dynamic range-nya. Xiaomi 14T muka emang masih kelihatan, tapi detailnya kurang dibandingkan dua lainnya. Realme lebih terlihat natural, nggak terlalu terlihat overprocess. Vivo masih kelihatan over, tapi dibanding Xiaomi, Vivo masih oke lah. Bokehnya juga masih on point. Untuk selfie kameranya di Xiaomi 14T itu nggak ada pilihan untuk
nge-wide lagi POV-nya, sedangkan di Vivo dan juga Realme itu ada 0,8 kali. Dan hasilnya ya mirip sama POV yang tadi, ya cuma lebih nge-wide aja. Foto makro yang punya cuma Vivo aja dengan super makro fiturnya, tapi pas saya coba ketiganya untuk foto objek jarak deket, hasilnya mirip-mirip aja sih, cuma beda di color reproduction aja. Buat panorama foto, Xiaomi 14T masih sama karakternya, gelap dramatik Leica, Realme vivid dengan shadow keangkat. Vivo menurut saya yang lebih bagus, lebih terlihat natural dan lebih terlihat estetik. Di mode video dan mid range ketiganya kurang bisa nangkep kayak di mode foto karena emang nggak ada post processing. Realme exposure di videonya nggak stabil. Skin tone saya lebih suka di 14T dan di Xiaomi lebih terlihat stabil juga videonya, nggak terlalu banyak jitter atau ngejelly di background. Nggak terlalu shaky juga di mode video, saya pegang Xiaomi sih, kameranya lebih stabil. Realme yang videonya paling ya kalian lihat sendiri lah, kalau Vivo masih acceptable. Dan kalau kita mau main video ultra wide-nya di Xiaomi dia bisa resolusi 1080p 60 fps, sementara untuk dua lainnya 1080p 30 fps. Jadi kalau kita main di 60 fps kayak gini, tuh udah nggak muncul ultrawide-nya. Kecuali kita turunkan di 30 baru muncul ultrawide. Nah sekarang kita coba aja ultrawide-nya di mode video lebih bagus mana. Dan hasilnya di mode ultrawide tetap Xiaomi juga yang paling stabil. Warnanya juga saya suka, Vivo dan Realme warnanya mirip-mirip kayak flat, tapi kalau untuk autofokusnya ketiganya udah sama-sama oke sih, cepet dan perpindahannya smooth. Exposure-nya di skenario ini juga nggak naik turun kayak selfie video di Realme tadi. Buat rekam orang yang bergerak sih ketiganya aman, nggak ada stutter atau delay, perbedaan style aja. Kalau di skenario ini saya sukanya sih Vivo ya. Contohnya kayak Leica, dia punya beberapa filter Leica NAT, black and white kayak gitu-gitu, tapi nanti kita coba juga. Sama kalau di Zeiss dia ada beberapa filter Zeiss juga, dan filter Zeiss-nya juga banyak, ada Biotar, Bispeed dan lain-lain. Sementara Realme karena dia nggak co-engineer dengan siapa-siapa, ya tetap ada filternya, tapi filternya ini ya mirip-mirip sebenarnya ya. Nanti ada black and white-nya juga. Dan ini adalah hasil dari beberapa sampel filternya Xiaomi 14T, Realme dan juga Vivo. Ya ini masalah selera, masalah taste aja sih ya. Ketiganya punya filter black and white, ketiganya juga punya filter dramatik. Nah dari sampel-sampel ini, kalau kalian suka yang mana? Sekarang kita cobain di luar ruangan, tapi ini Malang lagi mendung ya. Nah sekarang kita coba ini untuk skenario daylight lighting tapi mendung, dan kita foto. Oke, kita foto ini 1x1. Ini kalau misalkan kita coba ultrawide, di color reproduction-nya di ultrawide bagus mana. Dan hasilnya kalau skenario seperti ini dan ini mirip-mirip, cuma beda warna dan shadow aja. Nah sekarang di Vivo yang shadow-nya keangkat, terlihat daun-daun di pohon itu lebih gelap, dan ya kalau mainan zooming lagi, Realme lebih terlihat detail. Sekarang kita coba kalau foto daylight, tapi ini di dalam ruangan. Jadi cahaya yang remang-remang kayak gimana? Saya bakalan berdiri di sini, tepat di bawahnya lampu. Dan kira-kira hasilnya kayak gimana? Kita coba. Hasilnya Vivo area gelap keangkat, kalau realnya yang mana lebih ke Realme sih. Lampu warm white belakang saya itu pas tone warnanya, kuning. Di Xiaomi kayak jadi lebih orange. Sekarang kita coba mikrofonnya ya. Jadi sekarang saya sudah ada di, kalau lihat ini rame banget, dan coba kita lihat mikrofonnya yang paling jelas suaranya yang mana. BTW terima kasih buat sponsor kita di video kali ini, yaitu Distrik 18. Jadi buat kalian yang orang Malang, kalian bisa mampir aja ke Distrik 18. Ini cafe yang bisa dibilang workspace lah, karena di sini wifi-nya kenceng. Jadi biasanya kalau misalkan saya research dan bosan di rumah, main ke cafe ini. Dan ya, itu ada DKID karena ini punya saya juga. Paling enak sih sponsor punya sendiri ya, jadi bebas gitu mau ngomong apa aja. Tapi enak kok di sini, coba aja. Tapi ini sekarang lagi dibangun buat diperbarui biar lebih bagus lagi. Ya, semoga kalian suka. Kalau misalkan kalian pernah ke distrik dan mungkin ada feedback apa aja, tulis aja di kolom komentar. Nah ini dari tadi saya ngomong biar kita bisa lihat juga mikrofonnya yang paling bagus yang mana ya. Sekarang udah jam 6:30 dan udah low LED, jadi waktunya kita tes juga untuk low LED-nya.
pertama kita coba untuk ultrawide-nya, low light-nya kayak gimana. Apakah dia bisa memaintain antara ultrawide, min, sama telenya dengan karakter warna dan juga cahaya yang sama. Hasilnya kalau dijajarin gini selera sih ya. Xiaomi minim noise di ultrawide kalau skenario seperti ini, tapi lebih gelap dibandingkan ketiganya. Vivo sih yang paling over processingnya kalau untuk foto low light. Di main kamera, Xiaomi nggak terlalu gelap dan masih mirip-mirip sama Realme dan Vivo, tapi skin tone lebih terang di Vivo. Dan untuk Realme, shadow juga tetap keangkat di kondisi gelap. Jadi area yang gelap jadi lebih terlihat gelap lagi. Nah sekarang Roni aja yang jadi model, dan sekarang kita coba di Realme dulu ya. Realme ada pilihan portrait itu satu kali. Kalau si Xiaomi dia ada pilihannya Leica Portrait atau Master Portrait 23 mili. Ini 24 mili. Kalau dari sini sih udah beda banget warna karakternya. Wah, 3 kalinya si Realme jauh banget ya. Oke, kita coba. Hasilnya Putro OLED, berat sih. Ketiganya sama-sama bagus, cuma beda di skin tone. Bokehnya ketiganya sama. Skin tone aja paling yang beda. Stylenya masing-masing ya mirip sama mode nggak portraitnya. Cuman keunggulannya Vivo, kalau misalkan mode OLED dia ada aura light portraitnya. Yang kalau dibandingkan sama ketiganya, muka di Vivo itu jadi terlihat lebih merata, nggak ada shadow dan juga highlight. Kita coba di mode malam, Realme ultrawide, wide dan tele nggak ada perbedaan yang terlihat jomplang. Vivo masih ada beberapa area yang terlihat gelap walaupun minim noise. Xiaomi yang jomplangnya lebih kelihatan sih kalau misalkan pakai mode malam. Kalau untuk video low light tetap Xiaomi sih ya, karena Xiaomi memang bisa 4K 60 fps dibandingkan keduanya yang cuma 4K 30 fps. Lebih stabil, warnanya juga lebih mendekati natural, nggak terlalu gelap. Kalau untuk shoot objek yang bergerak, Realme ya kalian lihat sendiri aja deh. Vivo walaupun cuma 30 fps tapi masih oke lah untuk shoot HP-nya statik tapi objeknya yang bergerak. Dan overall kalau untuk sektor video mau daylight ataupun low light saya pegang Xiaomi 14T. Oke, jadi itu tadi adalah battle kamera terbaik di kelas harga 6 jutaan. Kalau kalian tanya kenapa ada yang nggak diajak, ya menurut saya di kelas 6 jutaan yang paling oke ini sih. Dan ketiganya ada kelebihan masing-masing. Contohnya videonya Xiaomi bisa 4K 60 fps, ultrawide-nya bisa 1080p 60 fps, selfie-nya 1080p 60 fps juga, dan stabil warnanya saya suka. Terus yang kedua saya pegang Vivo. Kalau soal video, Realme nomor 3 lah. Nah kalau untuk foto, urusan zooming jelas Realme, kedua Xiaomi, ketiga Vivo karena Vivo nggak ada lensa telenya. Kalau buat portrait agak berat sih karena Realme ini juga bagus portraitnya. Xiaomi bagus kalau nggak disandingkan, kalau disandingkan jajar bertiga gitu kayak kelihatan lebih gelap. Tapi kalau menurut saya portrait urutannya Realme, Vivo, kemudian Xiaomi. Dan mid range sih sebenarnya mirip-mirip, tapi kalau untuk selfie-nya entah kenapa di bagian muka di Xiaomi nggak mau ngangkat kayak di Vivo dan juga Realme. Yang karakternya menurut saya masih mirip-mirip aja. Tapi overall semuanya ini beda karakter. Xiaomi dengan dramatic Leica yang emang agak gelap, bahkan di low light malah lebih gelap walaupun sebenarnya nggak ada noise, memang karakternya aja. Realme lebih ke natural, Vivo lebih ke biru-biruan. Kalau disuruh milih di antara ketiganya ini, karena kebutuhan saya itu lebih banyak di video, ya saya bakalan pilih Xiaomi 14T karena kamera belakangnya bisa 4K 60 fps, ultrawide-nya juga bisa 60 fps. Tapi kebutuhan orang kan beda-beda ya. Nah kalau untuk portrait menurut saya Realme oke juga portraitnya, Vivo portraitnya juga oke, tapi sayangnya nggak ada lensa tele. Ya oke-nya kalau misalkan kita pakai low light dengan aura light portraitnya, plus lensa Zeiss-nya juga bisa memberikan efek-efek yang lebih estetik, kebiru-biruan, ranah-ranah sinematik. Nah sekarang pertanyaannya saya balik, kalau misalkan kalian punya uang 6 jutaan dan kalian disuruh milih 3 HP ini, kira-kira kalian bakal pilih yang mana? Karena kebutuhan orang kan beda-beda ya. Dan kalau kalian punya pendapat lain, bebas, karena kita ini negara demokrasi ya. Tulis aja di kolom komentar. Kalau misalkan kalian nggak setuju, langsung aja roasting saya juga nggak masalah. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!